Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep database. Nah, ini pengenalan awal tentang database. Apa sih database dan apa aja yang ada di dalam database? Nah, di sini pertama, data dan informasi. Apa itu database? Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu atau mungkin ada yang masih belajar. Jadi, database itu merupakan sekumpulan data yang teratur, di mana data tersebut dapat diakses dan diambil kembali, selanjutnya dapat digunakan. Lalu, software database itu digunakan untuk apa? Nah, ada beberapa software yang dapat digunakan untuk database, diantaranya untuk membuat database, menambahkan, menghapus data, selanjutnya mengurutkan database, serta mengambil data. Lalu, kita juga dengan software database dapat membuat form dan juga laporan. Software database bisa juga disebut sebagai DBMS ataupun Database Management System. Selanjutnya, hubungan data dengan informasi. Apa itu hubungannya? Nah, pertama, kita harus ketahui dulu pengertian dari data itu sendiri. Data adalah sesuatu yang belum kita proses, sedangkan informasi itu merupakan data yang sudah teratur dan mempunyai arti. Itu biasanya kumpulan dari beberapa data sehingga mempunyai arti. Dari informasi tersebut, user bisa mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan. Itu kenapa data dan informasi saling berkaitan. Selanjutnya, komputer akan merespon data menjadi informasi. Contoh ini di sini merupakan gambaran. Pertama, kita punya data. Data tersebut itu adalah foto yang kita hasilkan dari memotret sebuah kamera. Selanjutnya, data tersebut akan kita input ke dalam satu formulir di sini. Contohnya di sini misal formulir pendaftaran. Selanjutnya, dari data tersebut kita simpan ke dalam suatu database. Nah, di sini ada beberapa kepingan data di sini. Kita bisa lihat dan kita juga bisa lihat di sini ada data yang tersimpan dan kita juga bisa mengambil data tersebut menjadi suatu informasi. Contohnya, kita bisa langsung mengeprint satu ID card ataupun kita juga bisa langsung ngeprint satu dokumen. Itu keterkaitan antara data dengan informasi. Selanjutnya, integritas data. Integritas data merupakan tingkatan sebuah data yang benar, atau kita bisa menyebutnya di sini ada beberapa istilah di dalam komputer, yaitu adalah GIGO, garbage in dan juga garbage out. Istilah yang merupakan yang berarti Anda tidak bisa mengolah data yang salah. Jadi di sini ada prosesnya. Pertama, data itu masuk, selanjutnya data itu keluar, lalu dihasilkan sebuah integritas data yang hilang. Kualitas dari nilai sebuah informasi itu pertama harus akurat, dan selanjutnya data tersebut bisa dibuktikan. Kalau tidak ada bukti, itu bukan merupakan data, dan jelas waktunya serta teratur. Dan dari sebuah informasi itu juga kita juga dapat diakses. Selanjutnya berguna, dan yang selanjutnya itu adalah biaya yang efektif. Itu adalah kualitas nilai dari sebuah informasi. Oke, selanjutnya hierarki data. Apa itu hierarki data? Nah, ini adalah satu gambaran sebuah hierarki data di mana database itu memiliki atau terdiri dari beberapa file, dan file terdiri dari record. Selanjutnya record terdiri dari field. Field terdiri dari beberapa karakter. Contoh, misalnya ada database kemahasiswaan. Isinya itu adalah tabel mahasiswa, itu adalah nama satu file. Ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, dan lain sebagainya. Nah, contoh lagi di sini kita punya satu file, yaitu namanya file member, di mana itu terdiri dari record. Apa itu record? Record itu merupakan baris
dan isi dari baris itu sendiri. Ya, ada AB Advantage Business dan juga nilainya di sini itu merupakan record atau isi dari baris. Contoh kalau misalnya di tabel mahasiswa itu isinya itu ada NIM, nama, alamat, jenis kelamin dan lain sebagainya. Sedangkan field itu adalah kolom di mana nama dari barisnya ya, nama dari kolom itu contohnya si NIM, nama, alamat, jenis kelamin. Nah, itu adalah field. Kepalanya, induknya. Nah, di situ itu merupakan field. Fieldnya di sini ada 3, yaitu 1, 2, 3. Sedangkan NIM, nama, alamat itu adalah nama fieldnya. Selanjutnya di dalam record itu ada beberapa karakter. Contoh, di dalam nama kita atau di dalam NIM itu kita tentukan ada berapa karakter di dalamnya. Karakter itu tidak akan lebih, contoh ya, misalnya di dalam NIM itu tidak akan lebih lengthnya itu lebih dari 8, atau misalnya di nama itu tidak akan lebih dari 255 atau 30 karakter seperti itu. Nanti itu akan kita buatkan sebagai karakteristik di dalam filenya itu sendiri. Nah, lanjut. Field. Nah, ini kayak tadi saya sudah menjelaskan, adalah kombinasi dari satu karakter atau lebih. Unit terkecil dari data yang dapat diakses user. Contohnya, dari mulai nama field itu harus mengidentifikasikan setiap field, sedangkan ukurannya mendefinisikan jumlah maksimum dari karakter yang dimuat di dalam field. Jadi kita harus menentukan length atau ukuran dari fieldnya itu sendiri. Dan kita juga harus menentukan tipe datanya, misalnya tipe data karakter, number, date, dan lain sebagainya. Selanjutnya tipe data yang umum. Nah, ini tipe data yang umum itu ada text, numeric, auto number, currency. Selanjutnya ada date atau memo, object, hyperlink, boolean, yes or no. Selanjutnya juga ada object. Selanjutnya ada record yang merupakan sekumpulan dari field itu sendiri, di mana di dalam record juga ada key field atau primary key secara khusus yang dapat mengidentifikasi suatu record. Selanjutnya data file. Nah, data file itu merupakan sekumpulan dari record-record yang disimpan pada disk. Nah, record-record file di sini itu bisa dibilang ya, kalau bahasa biasanya itu adalah satu tabel ataupun satu file. Selanjutnya pemeliharaan data, file maintenance. Di sini cara untuk menjaga data saat ini yaitu adalah kita dapat menambah record, mengubah record serta menghapus record itu sendiri. Menambahkan record. Di sini ketika kita dapat data baru, nah ini contoh gambarannya. Di sini kita akan memaintenance sebuah form. Di sini ada button baru, terus ada customer yang terrecord baru, lalu akan ditambahkan ke dalam harddisknya itu sendiri. Lanjut, mengubah data, di mana ketika kita membetulkan data yang salah, maka semuanya akan mengupdate data yang lama ini akan terupdate. Menghapus record. Di sini ketika suatu record sudah tidak diperlukan, beberapa program akan menghapusnya, tetapi ada juga yang hanya menandainya saja. Selanjutnya ada istilah validasi. Apa itu validasi? Membandingkan data yang masuk dengan aturan yang ada agar data masuk tepat. Selanjutnya mengurangi kesalahan data yang masuk dan menambah ketepatan data sebelum disimpan. Contoh ya, ketika kita akan memasukkan data NIM. Nah, di situ biasanya ketika NIM itu kan wajib angka, sedangkan kita menginputnya sebuah karakter atau berbentuk huruf, maka itu di situ akan ada validasi. Misalnya, data yang dimasukkan harus berupa angka. Nah, itu adalah berupa validasi supaya kita dapat mengurangi kesalahan data yang masuk. Seperti itu. Selanjutnya, pengecekan validasi. Nah, seperti tadi, seperti cek digit misalnya, atau pengecekan tipe data seperti cek alfabet.
cek kelengkapan isi data. Contohnya, biasanya ketika kita mengisi formulir pendaftaran, biasanya misalnya ada salah satu field yang tidak kita isi, misalnya di alamat. Nah, itu biasanya akan ada ketika kita klik kirim, ada langsung validasi pengecekan kelengkapan, misalnya data Anda tidak lengkap, mohon diulangi kembali, seperti itu. Selanjutnya ada juga cek range, di mana kita dapat mengecek suatu angka untuk jangkauan tertentu, dan cek konsistensi, yaitu pengecekan pada relasi beberapa field. File processing system, di mana setiap bagian dalam suatu organisasi mempunyai sekumpulan file, itu pasti. Dan record pada satu file bisa saja tidak berelasi dengan record pada file lainnya. Kekurangannya, ketika tidak ada relasi seperti itu, maka akan ada redundancy data. Apa itu redundancy data? Redundancy data itu adalah kerangkapan data pada suatu organisasi tersebut. Seperti itu. Contoh ya, di sini ada satu sekolah misalnya yang masih menyimpan data siswanya secara manual, dan itu memungkinkan data tersebut akan adanya redundans ataupun kerangkapan data, dan bisa aja data itu akan terisolasi, data yang disimpan di file yang terpisah sehingga sulit untuk diakses, di mana data-data tersebut akan tertumpuk, dan ketika kita membutuhkannya kita bingung mencarinya, data tersebut ada di mana. Selanjutnya adalah database. Banyak program dan user dapat berbagi data pada database. Dari mulai di sini juga, di dalam database juga ada keamanan datanya, sehingga hanya user yang berhak dapat mengakses data. Biasanya kita sebut sebagai DBA. Nah, di sini ini gambarannya. Contoh di sini ada member ketika teman-teman belanja di dalam suatu swalayan. Nah, maka member tersebut atau data tersebut akan diinput ke dalam suatu database manajemen sistem, dan orang yang dapat mengakses itu semua adalah, nah ini ya, ada program di dalam check outlines-nya, lalu yang dapat melihat produk filenya itu adalah membernya, terus pembayaran itu ada member, sedangkan untuk proses check out dan lain-lain itu adalah DBA-nya atau selain dari member tersebut. Lanjut, di sini kelebihan menggunakan database. Pertama, sudah pasti mengurangi redundans data atau kerangkapan data, meningkatkan integritas data. Selanjutnya, memudahkan untuk berbagi data, memudahkan untuk diakses dimanapun. Selanjutnya, menghemat waktu dalam penginputan, penambahan data ataupun merubah data, serta menghapus datanya itu sendiri. Selanjutnya, perbedaan antara database dan file processing dalam penyimpanan data. Nah, ini adalah contoh dari gambaran file processing system. Di sini ada member file. Contoh di sini, di dalam member file itu kita ada ID membernya, namanya, membership kodenya, dan lain sebagainya, dan juga adanya foto. Selanjutnya kita punya satu database di sini, member plans file, di mana di sini memungkinkan terjadinya duplikat data. Sedangkan di database itu hanya menyimpan kodenya saja yang dapat diduplikat. Jadi tidak harus semuanya disimpan ke dalam sebuah database, cukup membership kodenya saja. Lanjut, DBMS yang digunakan di sini, contoh-contohnya ya, ada beberapa DBMS yang populer. Contohnya di sini ada Access, Adept, DB2, ada MySQL, Oracle, SQL Server, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kamus data. Nah, kamus data itu berisi dari dari mengenai tiap file dan pada database dan tiap field tersebut pada file tersebut. Nah, ini contoh satu kamus data. Kenapa disebut kamus data? Karena di dalam kamus data tersebut kita bisa lihat kebutuhan dari si database-nya, dimulai dari
nama fieldnya. Ini nama fieldnya. Nama fieldnya itu ada nama depan, nama belakang, lalu kebutuhannya itu kita menggunakan tipe data apa, lalu ada deskripsinya deskripsinya apa, dan kita juga bisa menentukan di dalam kamus data itu lengthnya berapa dan lain sebagainya. Lanjut, di sini ada query, di mana query itu adalah untuk mengambil data secara detail dari database. Bahasa query, bahasa yang digunakan untuk menampilkan, mencetak, dan menyimpan data. Ini adalah satu gambaran untuk mengambil data secara query. Nah, ini adalah query-nya. Seperti ini. Selanjutnya, query by example atau QBA merupakan program yang menerima record yang cocok dengan kriteria pada saat mengisi form. Selanjutnya, tampilannya sudah GUI di sini, graphical user interface, dan memudahkan user. Ini contoh dari query by example. Lanjut, di sini ada form. Nah, ini adalah jendela pada layar untuk memasukkan data ke dalam database. Digunakan untuk memasukkan data, memaintain data di dalam database. Form yang mengirim data melalui internet disebut dengan e-form. Contoh ya, ketika teman-teman mengisi absensi pada hari-hari biasa, nah itu adalah sebuah form di mana data tersebut akan tersimpan ke dalam suatu database secara online. Lanjut, ada report generator. Apa itu report generator? Digunakan untuk mendesain, ambil data ke desain laporan, kemudian baru dapat dicetak. Atau disebut juga sebagai report writer. Nah, ini dari data-data tersebut kita bisa mengolahnya menjadi suatu informasi dan untuk mengambil satu keputusan. Lanjut, keamanan data. Nah, di dalam DBMS menyediakan keamanan dan hanya user yang berhak mengakses data tersebut. Hak user yang ada itu dapat read only atau hanya dapat melihat data tanpa bisa mengubah, sedangkan ada juga yang full update di mana user tersebut dapat melihat data dan mengubahnya. Selanjutnya adalah backup dan log, di mana backup itu adalah salinan dari seluruh database, sedangkan log merupakan daftar aktivitas dari sebuah isi database. DBMS menempatkan 3 log sebelum, pada saat perubahan, dan juga setelah. Recovery utility di sini digunakan untuk membackup saat terjadi kerusakan. Selanjutnya, DBMS juga memasukkan kembali perubahan data setelah terakhir kali disimpan atau disebut sebagai forward recovery. Rollback atau DBMS menggunakan log untuk mengembalikan semua perubahan data atau disebut juga sebagai backward recovery. Selanjutnya ada data model. Nah, ini ada data model atau standar serta aturan bagaimana sebuah database mengatur data, di mana memudahkan user untuk melihat data. 4 jenis data model yaitu ada relasional, object oriented, objek relasional, dan juga multidimensional. Di sini ada gambarannya. Pertama, relasional database, di mana menyimpan data pada tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap baris memiliki primary key dan setiap kolom memiliki nama tersendiri. Menyimpan relasi antar data dan menggunakan kata-kata khusus. Ada atribut, field, record, dan juga file di sini. Lanjut, relationship atau hubungan atau menghubungkan antar data atau menghubungkan antar file. Ini adalah gambaran suatu LRS di mana akan menghubungkan antara file satu dan file lainnya. Ini sebuah database. Lanjut, ada struktur query language di sini atau SQL, di mana digunakan untuk mengatur, memperbaharui, dan menyimpan data. Mempunyai kata kunci dan aturan khusus termasuk SQL statement. Ini contoh satu query di dalam SQL, di mana kita dapat menampilkan nama depan, nama belakang, terus gajinya misalnya setelah didiskon dan lain sebagainya. Lanjut, OODB atau Object Oriented Database merupakan menyimpan data pada objek adalah sesuatu yang berisi data. Keuntungannya menyimpan banyak jenis data, akses dapat lebih cepat, programmer dapat menggunakan kembali objek, dan menggunakan objek query language. Aplikasi yang cocok dengan Object Oriented Database di sini
Multimedia database di mana dapat menyimpan gambar, suara, dan video. Groupware database menyimpan dokumen seperti jadwal kalender, memo, dan juga laporan. Computer aided design atau CAD di database di sini menyimpan data tentang engineering, arsitektur, dan juga sains. Selanjutnya ada juga hypertext database di mana akan dapat melinkkan ke dokumen lain, dan ada web database, link ke e-form pada web page. Selanjutnya ada istilah multidimensional database. Di sini di mana kita dapat menyimpan data pada suatu dimensi. Multiple dimension disebut juga hypercube, di mana memungkinkan user untuk menganalisa dan melihat data. Selanjutnya juga bisa lebih cepat dibanding database relasional. Data warehouse. Istilah data warehouse itu merupakan sistem database yang cukup besar, di mana menyimpan mengatur data transaksi yang sedang berlangsung, mengatur data yang dibutuhkan untuk dianalisa, cepat dan efisien untuk mengatur data yang besar, menggunakan proses data mining untuk mencari pola dan hubungan antar data, menggunakan multidimensional database, serta data mart adalah versi kecil dari data warehouse. Contoh ya, untuk yang menggunakan data warehouse itu biasanya seperti di bank ya, karena itu akan membutuhkan database yang cukup besar untuk menyimpan data para nasabahnya. Selanjutnya ada web database. Nah, ini database yang dapat diakses melalui web dengan mengisi form. Data berada pada database server. Contohnya seperti teman-teman yang biasanya mengisi Google Form. Nah, itu database yang tersimpannya secara online. Selanjutnya adalah panduan di dalam pengembangan sebuah database. Di sini kita harus menentukan tujuannya dari penggunaan database. Terus ada desain tabelnya terlebih dahulu pada kertas, dan setiap tabel harus berisi data. Selanjutnya kita harus juga mendesain record ataupun field untuk setiap tabelnya, dan yang keempat itu harus menentukan relasi antar tabel ataupun filenya. Aturan bagi database analis dan database administrator. Database analis di sini fokus pada penggunaan data, memutuskan penggunaan field, relasi, dan hak user, sedangkan DBA atau database administrator itu adalah membuat dan memaintenance data, mengatur keamanan data, memonitoring kinerja database, dan selanjutnya melakukan backup dan recovery. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, pembahasan tentang pengenalan konsep database. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.